Salam sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami percaya kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kami bersyukur Engkau terus menopang kami, menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami sejenak akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan benar, dan kami hidup dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, dan ampunilah dosa kami. Kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai ayat 23. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun keinginan hatimu akan kulakukan bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru dan aku harus duduk makan bersama raja. Biarkanlah aku pergi bersembunyi di padang sampai petang pada hari ketiga. Jika ayahmu sampai mencari aku, haruslah kau katakan, Daud telah mohon diri dengan sangat kepadaku untuk segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara kurban tahunan bagi segenap kaumnya. Jika ia mengatakan begini, baiklah, maka hambamu ini selamat. Namun, jika ia langsung marah, tentulah ia telah memutuskan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Tidak mungkin hal itu terjadi padamu. Jika aku sampai tahu bahwa ayahku telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasmu, tidakkah akan kuberitahukan kepadamu?" Lalu Daud bertanya kepada Yonatan, "Siapa yang akan memberitahukan kepadaku jika ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Lalu keduanya keluar ke padang. Yonatan berkata kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira pada waktu ini, aku akan mengamati gelagat ayahku. Baik atau tidaknya bagimu, Daud, aku akan mengutus orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Apabila ayahku berniat untuk mendatangkan celaka atasmu, demikian kiranya yang Tuhan lakukan terhadap Yonatan. Bahkan lebih lagi, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepas engkau pergi dengan selamat, Tuhan kiranya menyertaimu seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi apabila aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya, bahkan ketika Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi." Demikianlah Yonatan mengikat perjanjian dengan keluarga Daud, katanya, "Kiranya Tuhan menuntut balas dari musuh-musuh Daud." Yonatan menyuruh Daud bersumpah sekali lagi demi kasih Daud kepadanya, sebab Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan berkata kepadanya, "Besok bulan baru, engkau nanti akan dicari, sebab tempat duduknya kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari.
Engkau harus pergi ke tempat engkau bersembunyi pada waktu sebelumnya dan duduklah dekat batu Esel. Aku akan melepaskan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Ketahuilah, aku akan menyuruh hambaku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika kukatakan kepada hamba itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sini, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Namun, jika begini kukatakan kepada orang muda itu, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menghendaki engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhanlah saksi di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Tema renungan kita ialah persahabatan sejati, atau dalam bahasa Toraja dikatakan kasih sang manean matoto. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah lagu Toraja yang masih sering dinyanyikan oleh orang-orang muda sekarang. Nyanyian itu berkisah tentang persahabatan. Kalau kita mendengarkan lagunya, memang sangat menarik untuk didengar, enak didengar, dan apa yang dikatakan dalam nyanyian atau pujian itu sesungguhnya juga adalah sebuah realitas kehidupan kita. Pujian itu kalau dalam bahasa Toraja dikatakan sang mane totokku, atau dalam bahasa Indonesia sahabat sejatiku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini juga diceritakan tentang persahabatan sejati, yaitu Yonatan dan Daud yang begitu saling mengasihi. Persahabatannya sungguh memperlihatkan sikap yang mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri dan mengasihi dalam kebenaran. Yonatan sungguh mengasihi Daud karena Daud diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya, dan persahabatan mereka memang dibangun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Persahabatan mereka begitu erat karena dibangun di dalam kasih dan saling percaya. Daud dan Yonatan selalu saling menopang dan saling menguatkan dalam segala hal, karena mereka membangun persahabatan mereka dalam iman yang teguh kepada Allah. Mereka saling terbuka satu dengan yang lain. Tidak ada hal yang membebani mereka untuk saling mengingatkan, karena mereka sehati sepikir dalam kasih Tuhan, yaitu seperti kasih Tuhan yang tidak ada batasnya bagi umatnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana persahabatan yang kita bangun di dalam kehidupan kita? Ada banyak yang membangun persahabatan karena ada yang diharapkan atau ada maunya, dan karena ada maksud-maksud tertentu, atau juga karena ada hal yang dibutuhkan dari orang lain. Dan juga ada persahabatan yang tidak dibangun atas dasar kehendak Tuhan, sampai kemudian tetap mendukung meskipun dia tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya jika ada teman kita yang melakukan hal yang tidak benar, kita tidak menasihatinya, malah kita membiarkan begitu saja, maka sesungguhnya persahabatan seperti inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, persahabatan yang tidak tulus dan tidak akan dapat bertahan. Karena itu, persahabatan Daud dengan Yonatan dapat menjadi teladan bagi kita. Persahabatan yang dibangun dalam kehendak Tuhan, maka akan tetap teguh untuk saling menopang dan saling menasihati. Kiranya kita pun terus membangun persahabatan sejati di dalam Tuhan,
sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon firman-Mu terus menjadi suluh bagi langkah kami dalam membangun kehidupan bersama untuk tetap setia pada kehendak Tuhan, menjadi sahabat yang sejati bagi siapapun yang kami jumpai hidup dalam kebenaran. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian, memberkati mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda, juga mereka yang sedang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat, kiranya dipulihkanlah keadaan mereka. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia keberhasilan dalam hidup ini. Juga bagi orang tua kami di masa tua mereka, kiranya mereka berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Engkau Allah yang akan selalu memberkati dan menopang gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa setia menjawab panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah kiranya bangsa kami, ditopanglah pemimpin-pemimpin kami, agar juga di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami menikmati damai sejahtera Allah. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.